Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kita jumpa lagi di renungan hari ini, hari Selasa 21 Juli 2020. Bacaan dari Gereja Toraja untuk hari Selasa 21 Juli dari Mazmur 136 ayat 7-12. Tetapi supaya tidak terpotong, saya tambahkan ayat 1-3, baru ayat 7-12. Sebelum membacanya, kita berdoa. Kami mensyukuri segala berkat Tuhan bagi kami yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Sungguh-sungguh tak terhitung berkat-Mu. Kami memohon pimpinan Roh Kudus untuk firman-Mu yang akan kami baca, agar kami diteguhkan, makin diyakinkan kasih Tuhan sifatnya selama-lamanya. Kami mohon ampun atas segala dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur 136 ayat 1-3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Ayat 7-12. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bapak Ibu Saudara, di sini pasal 136 ada 26 kali diulang bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Jadi kasih setia Tuhan itu diulang 26 kali. Maka dari sini saya beri tema bersyukur karena kasih kekal. Bersyukur karena kasih kekal. Ada syair lagu yang berkata, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Kasih ibu sepanjang masa, itu kasih yang luar biasa. Karena sepanjang masa, tidak singkat, tidak tergantung kondisi. Tetapi sepanjang masa yang dimaksud tentu saja sepanjang masa kita hidup. Atau sepanjang masa ibu kita hidup. Sesudah itu tak bisa lagi karena kematian. Apakah kita mati maka kasih berhenti karena kita sudah mati. Atau ibu berhenti maka ia tidak bisa mengasihi lagi. Tetapi kasih Tuhan selama-lamanya. Dia menciptakan benda penerang seperti matahari dan bintang-bintang yang sejak diciptakan oleh Tuhan belum pernah diganti baterainya atau dicas. Dengan sinar matahari kehidupan makhluk terjaga. Ada fotosintesis bagi tanaman, ada vitamin untuk tubuh manusia, dan menjadi penerang bagi aktivitas sehari-hari. Itu kasih secara umum. Ayat 7-9. Kasih bagi semua manusia bahkan makhluk.
Ayat 10-11 adalah 12 adalah kasih yang spesifik, yang khusus, yang khas bagi orang Israel yang ditindas oleh bangsa Mesir. Mereka dibebaskan dan bangsa penindas dihukum dengan kematian anak sulung, disebut di ayat 10 bacaan kita. Karena Tuhan itu kasih, maka Ia pasti menghukum segala bentuk kejahatan yang berlawanan dengan kasih. Saya ulangi, karena Tuhan itu kasih, maka Ia pasti menghukum segala bentuk kejahatan yang berlawanan dengan kasih. Cepat atau lambat pasti dihukumnya. Bahkan karena kasih-Nya kepada manusia yang tidak dapat menyelamatkan dirinya karena dosa, maka Tuhan menghukum dirinya sendiri melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Melalui Dialah kasih kekal dialami oleh manusia. Kasih yang sudah dijanjikan kepada Abraham ribuan tahun sebelumnya, disebut di Kejadian 12 ayat 3. Dan tergenapi dalam Kristus, disebut di Galatia 3 ayat 16. Kasih yang membebaskan dari penindasan atau perbudakan dosa. Kasih yang lebih besar dari kasih seorang ibu sekalipun. Mari sambut kasih Allah di dalam Kristus. Karena menolaknya sama dengan menghukum diri sendiri selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Amin. Kita berdoa. Dengan kasih yang kekal Engkau mengasihi kami. Dan kasih yang kekal itu kami jumpai, kami terima di dalam Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Dan karena kasih yang kekal itu, kami belajar untuk bersyukur dalam segala kondisi, segala keadaan, termasuk di pandemi sekalipun. Kami bersyukur. Kematian, sakit penyakit, terpapar COVID tidak akan memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih. Tolong kami masing-masing dalam hidup, pekerjaan, aktivitas. Kami doakan yang sakit dipulihkan oleh Tuhan. Kami doakan yang dilanda bencana dicukupkan kebutuhan, ditolong, dipelihara oleh Tuhan. Kami doakan yang miskin tak berdaya, dicukupkan kebutuhan mereka. Dan kiranya Tuhan menggerakkan hati banyak orang, kami semua, untuk peduli dengan sesama, berbagi dengan sesama. Terpujilah Tuhan Allah kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara renungan kita untuk hari ini, hari Selasa 21 Juli 2020. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.